berbalik itu kan tadi ya, pembaca langsung kita ajak, pembaca langsung kita libatkan dalam tulisan kita, begitu ya. Nah, kemudian ya, contoh lainnya apa? Ya misalnya yang tadi, gimana menurut kamu, Komang, kalau BTS konser di Jakarta? Boleh nggak nulis liriknya kayak gitu untuk daerah kita? Boleh. Kita melibatkan pembaca. Gimana menurut kamu, Komang, kalau BTS konser di Jakarta? Iya apa iya? Jadi cara melibatkannya pun bisa macam-macam. Ya, cara melibatkan pembaca pun bisa macam-macam. Oke, sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Untuk teras direct address atau langsung menunjuk, sudah jelas kan? Yang lain suaranya mana? Sudah jelas, Pak. Iya, dan tadi yang ngomong cuma 3 orang atau 4 orang ya? Yang lain mana nih suaranya? Oke, ya. Kalau kamu tetap diam ya dan Melan tidak menjawab jelas, maka saya lanjutkan. Kemudian teras kontras ya. Teras kontras kita baca pelan-pelan. Berisi 2 pernyataan dari 2 fakta yang berlawanan untuk memperlihatkan adanya kontradiksi antara 2 fakta tersebut. Jadi kontras itu prinsipnya adalah memuat ya fakta-fakta yang berlawanan, yang bertentangan, yang kontradiktif gitu loh. Ya. Ya boleh 2, boleh lebih gitu. Ya. Tapi kan kalau berlawanan nggak mungkin 1 gitu. Jadi paling nggak dia 2. Ya. Sampai sini jelas? Bisa bikin contohnya? Ayo Sukainah kamu bikin contoh sekali-sekali. Pasti jawaban kamu iya saya paham Pak gitu ya. Sekarang coba berikan contoh. Saya belum paham, Pak. Oh belum paham? Oh tumben. Biasanya kamu ngomongnya paham. Enggak, Pak. Saya nggak paham yang ini, Pak. Kenapa kamu belum paham? Yang mana yang kamu belum paham? Maksudnya adanya kontradiksi antara 2 fakta tersebut, maksudnya menjelaskan faktanya itu ada 2 subtema atau gimana, saya nggak ngerti. Nggak harus 2 subtema ya, dalam satu subtema kalau ada 2 fakta yang berlawanan bisa aja ya. Yang penting adalah 2 fakta yang berlawanan, 2 fakta yang kontradiksi, yang bertentangan gitu ya. Dan itu yang kemudian kita jadikan sebagai lead gitu ya. Misalnya ya udahlah saya buat contoh ya, misalnya gini. Misalnya kamu bicara soal mudik ya, kan diperbolehkannya mudik oleh pemerintah sekarang ini ya. Terus yang kontradiktifnya apa? Yang berlawanannya apa? Yang bertentangannya apa? Misal ya, alhamdulillah atau keren pemerintah sudah memperbolehkan kita pulang kampung. Ya. Itu satu hal. Kemudian kita lanjutkan dengan tapi ya tetap aja ada syaratnya. Kontradiktif nggak? Diperbolehkan tapi ada syarat. Kontradiktif nggak? Nah, sesederhana itu kan. Jadi apapun gitu ya, nggak harus 2 tema. Kan itu yang barusan saya ngomong itu kan dua-duanya tetap dalam satu tema, tetap dalam satu subtema atau satu sub-subtema, gitu kan? Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai berbeda subtemanya, nggak usah, gitu. Tapi yang penting adalah
Dua fakta itu, dua hal itu berlawanan. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk ke nomor berikutnya adalah memandang masa lalu ke masa depan. Ya, sebenarnya bukan ke ya, pakai strip, sorry. Cara memandang masa lalu masa depan. Kenapa bukan ke? Karena bisa bolak-balik gitu di cara menggunakannya. Jadi kita baca pelan-pelan, berisi kisah yang memandang ke belakang atau flashback ke masa lalu. Ya, untuk flashback kamu udah sering kamu pahami, kamu buat ketika SMA dulu ya. Atau ke masa depan. Nah, masa depan ini yang kayaknya kamu belum ya. Atau foreshadowing ya. Dengan tujuan untuk membandingkannya dengan peristiwa masa kini yang diceritakan. Jadi, teras ini prinsipnya adalah ketika kamu mau menceritakan tentang masa kini dan menggunakan perbandingan, ya, itu bisa dengan masa lalu atau bisa juga dengan masa depan. Kalau perbandingannya dengan masa lalu, maka otomatis kamu melakukan flashback. Kalau perbandingannya dengan masa depan, maka kamu melakukan foreshadowing. Sampai sini jelas? Siapa yang bisa kasih contoh? Melan boleh ngasih contoh, Pak? Boleh. Iya. Untuk contohnya seperti ini. Melan pakai yang flashback ya, Pak. Indonesia pada era Soeharto mengekspor beras dari petani asli Indonesia. Sedangkan pada era Jokowi sekarang ini Indonesia mengimpor beras dari luar Indonesia atau luar negeri, seperti itu. Oke. Ya, siapa yang sepakat dengan Melan? Itu adalah contoh dari teras memandang masa lalu, masa depan. Dan Melan mengambil flashback, mengambil masa lalu sebagai pembanding masa kini. Itu ya Melan. Siapa yang sepakat dengan Melan? Atau saya balik deh, siapa yang nggak sepakat dengan Melan? Kalau nanya sepakat, jawabannya sepakat semua gitu ya. Siapa yang nggak sepakat dengan Melan? Ada? Ada yang nggak sepakat? Kita sepakat, Mik? Kita? Iya Pak, sebenarnya masih ragu untuk mengatakan sepakat Pak, karena itu antara kontradiktif juga. Maksudnya antara kontradiktif gimana? Ya, terusin. Karena ada kata sedangkan, tapi kurang tahu juga Pak. Itu gimana? Jadi kamu ragu karena ada kata sedangkan, gitu ya? Begitu, Mita? Iya Pak. Emang kenapa kalau ada kata sedangkan? Tidak sih Pak, maksudnya itu kata sedangkan itu sudah menunjukkan perbandingan antara satu hal dengan hal lain. Ragunya itu dari kalimatnya itu Pak, kalimat yang dibandingkan itu. Jadi menurut kamu, saya belum nangkep nih yang kamu maksud. Kalimat itu sudah merupakan perbandingan, gitu ya? Kalimat yang tadi dibuat Melan sudah merupakan perbandingan. Ya, begitu maksud kamu, Mik? Iya. Terus?
yang membuat kamu ragu apanya? Sebelumnya Pak, dengan yang kontradiktif. Masa lalu masa depan itu yang dibandingkannya ya nggak harus kontras, nggak harus kontradiktif. Ya yang penting perbandingan yang diambil, yang digunakan untuk masa kini yang ditulis adalah dari masa lalu atau dari masa depan. Soal isinya apakah berlawanan atau tidak, nggak masalah gitu. Ya. Nah, tadi Melan menggunakan waktu zaman Soeharto beras itu ekspor. Sementara zaman sekarang masa kininya zaman Jokowi itu impor. Gitu. Nah, menurut kamu apakah contoh yang Melan sampaikan sudah benar atau belum? Sudah Pak. Oke. Ada yakin ya? Kamu bilang sudah ya? Iya. Alasannya? Balik lagi ke alasan. Karena di situ ada perbandingan Pak antara masa lalu dengan masa depan. Hah? Kok masa depan? Masa lalu dan masa kini? Masa kini, maaf Pak. Oke. Yang lain? Thank you Mita. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau ada yang punya pendapat lain? Sorry. Ada yang punya pendapat lain? Dari Melan dan Mita? Ada? Saya Pak izin menjawab yang tadi yang kontradiktif itu kan. Nah, Ya, lanjut. mengapa saya tadi menyatakan kalimat yang itu untuk yang teras memandang masa lalu, masa depan? Karena kalau kalimat kontradiktif itu kan apa namanya membuat fakta-fakta yang bertentangan, boleh 2 atau lebih. Jadi bisa saja kalau kontradiktif itu kan kalimatnya bisa 2 atau lebih gitu. Sedangkan ini masa lalu, masa depan berarti ada 2 hal yang ada gitu, enggak lebih gitu, seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di Mita ya bahwa nggak ada masalah ketika kamu mau membandingkan masa kini dengan masa lalu atau masa depan. Kamu gunakan sesuatu yang kontradiktif boleh, kamu gunakan sesuatu yang selaras boleh gitu. Jadi nggak ada larangan gitu ya. Dan juga yang tadi Melan bilang itu nggak apa ya, belum tentu benar karena bisa juga kok kita membandingkannya dengan sesuatu yang kontras. Cuma ya awalnya itu dari masa kini, pembandingnya adalah masa lalu atau masa depan. Tentang isinya itu kontras atau selaras nggak masalah. Paham ya Melan? Jadi nggak ada larangan untuk membandingkan dengan sesuatu yang kontras. Yang penting asalnya itu dari masa lalu atau dari masa depan. Yang lain jelas sampai sini? Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, ya. Kita lanjut sekarang. Lanjut ke poin berikutnya. Apa ya? Syarat pertanyaan. Ya. Ini gampang banget ya. Mengangkat pertanyaan akrab yang tepat ya, dicuplik dari tema cerita untuk menunjukkan kepada pembaca isi berita yang ditulis. Ya. Jadi pertanyaan yang kita angkat itu ya diambil dari isi cerita atau dari tema cerita untuk menunjukkan kepada pembaca isi cerita yang ditulis. Nah, kembali lagi tadi saya gunakan contoh misalnya sudah pernah ke Bali. Itu kan pertanyaan ya. Dan itu saya ambil dari tema. Saya nulis tentang Bali. Kemudian isinya ya pasti tentang Bali gitu. Ya. Jadi sudah pernah kembali nambah lagi nih. Kemungkinannya dia menjadi jenis lead pertanyaan. Gitu ya. Gampang ya. Paham kan semua untuk nomor ini, untuk poin ini? Paham Pak. Oke. Ya, kita lanjut ke teras kutipan. Ini juga gampang banget ya, cuma mengambil dari ucapan ya narasumber atau yang kita jadikan tokoh dalam tulisan.
Ya kita tinggal ambil aja, kita kutip gitu ya apa yang dia sampaikan. Nah cuma kembali lagi, karena ini feature ya, tolong dicermati yang diambil itu harusnya menarik perhatian gitu. Ya, oke, paham? Ini kan poin-poin yang gampang. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah teras analogi. Nah, ini perbandingan. Kita udah punya perbandingan tuh udah dua tadi ya. Ada teras kontras, ada teras memandang masa lalu masa depan. Nah, kalau teras analogi itu sendiri adalah ya kita baca. Berisi perbandingan dengan suatu peristiwa yang hampir sama atau menunjukkan kemiripan dengan peristiwa yang ditulis. Jadi kalau ini yang dibandingkan adalah peristiwanya. Jadi kalau kontras adalah berlawanan, isinya berlawanan. Kalau masa lalu masa depan tadi adalah asalnya, ya, yang dibandingkan asalnya bisa dari masa lalu atau dari masa depan. Kalau analogi peristiwanya yang dibandingkan, ya. Jadi bisa jadi ya dicari peristiwa yang mirip dengan apa yang kita tulis. Ada yang mau bertanya untuk analogi? Gampang juga kan ya? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke teras penggoda. Coba kita baca pelan-pelan. Ya. Teras penggoda. Sebentar saya tampilin deh supaya gampang. Kita lihat bahwa teras penggoda atau teaser ya, kalimatnya menggoda membaca untuk tahu lebih lanjut isi cerita yang ditulis ya. Dapat berupa sesuatu yang berbeda dengan isi kisah yang sesungguhnya ya. Nah, ini kamu ingat bahwa dari awal saya bilang bahwa lead feature itu boleh beda dengan isi ya. Karena apa? Karena adanya bridge. Tapi kenapa dia boleh berbeda? Karena dasar pemilihannya adalah menarik. Jadi ya, penggoda itu dasarnya adalah kemampuan menggoda, kemampuan menggugah pembaca supaya pembaca itu benar-benar membaca tulisan kita sampai tuntas gitu ya. Kemudian kita lanjut kalimatnya, atau seperti teka-teki yang memancing atau mengikat perhatian pembaca. Sorry, salah ketik tipe ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi ada dua hal untuk teras menggoda ya. Yang pertama adalah ya dia prinsipnya adalah mampu merampas perhatian ya. Saya nggak mau bilang ini cuma menarik, karena kalau merampas perhatian itu pastinya lebih dari menarik gitu ya. Yang kedua, boleh berisi sesuatu yang berbeda dengan isi yang kita tulis. Yang ketiga ya, boleh menggunakan teka-teki gitu. Jadi ketiganya itu yang penting adalah dia mampu atraktif. Oke, siapa yang belum paham untuk teras penggoda ini? Silakan. Ada yang belum paham? Ada yang belum jelas? Pak, boleh minta tolong untuk diberikan contoh kalimatnya, Pak? Coba jangan saya dulu, yang lain. Dari teman-teman kamu siapa yang mau atau yang bisa kasih contoh teras penggoda? Siapa? Ada yang mau